Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa sehat dan bergembira ria di bulan Ramadan ini. Nah, seperti yang kita tahu bersama, bulan Ramadan adalah bulan spesial bagi umat muslim yang identik dengan berbagai keseruan kayak berburu takjil, bukber, tarawih, tadarus, dan sebagainya. Nah, betul sekali itu Ustazah. Ramadan ini suasananya terasa hangat, bahkan sempat viral di medsos kita ya. Orang-orang non-muslim pun senang dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka sampai ikut berburu takjil atau bisa disebut war takjil. Nah, ngomong-ngomong, kenapa nih Ustadz sore-sore undang saya ke sini? Biasanya sih jam segini saya lagi cari takjil sama santriwati. Nah, jadi begini Ustazah. Kemarin itu banyak wali santri sama orang tua santri request untuk bikin konten tentang kegiatan santri selama bulan Ramadan ini. Makanya Ustazah saya undang ke sini. Wah, kebetulan nih. Biasanya kalau di pondok saya sering suka bikin video gitu, Ustaz. Nah, gini, saya ada ide deh. Nah, idenya apa itu? Gimana kalau kita bikin challenge namanya Sapa Santri? Sapa Santri, boleh juga. Jadi, santriwan santriwati PPTK Ibnu Juraimi kan tersebar di berbagai tempat ya. Nah, dalam sehari itu kita bakal ngikutin kegiatan mereka mulai dari sahur sampai selesai tarawih nanti. Boleh. Kalau gitu kita kumpul lagi di sini hari apa? Kalau sekarang hari Senin, mungkin hari Rabu ya, Ustaz? Boleh juga. Kalau gitu nanti malam saya packing barang, packing baju, dan persiapan yang lainnya. Oke. Nah pemirsa, nanti kita akan lihat seperti apa keseruan santri putra dan santri putri selama bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sapa Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Ardiansah. Sekarang kita berada di Kota Gede, tepatnya di Ibnu Juraimi 4. Sekarang jam 3 kita akan melaksanakan sholat lail bersama para santri Ibnu Juraimi 4. Nah pemirsa, di sini setiap malamnya santri dibiasakan untuk bangun sholat malam. Biasanya santri yang menjadi imam sholat malam bergantian sesuai jadwal yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, tadi kita udah mulai ya. Sekarang kita mau ambil sahur, terus sahur bareng santri. Kumandang zikir saling bersaut-sautan dari menara-menara masjid di sekitar wilayah Kota Gede. Bagi saya, suasana seperti ini mengingatkan sewaktu saya masih menjadi santri dulu. Assalamualaikum pemirsa. Sekarang saya berada di Asrama Taif atau Asrama Santriwati PPTK Ibnu Juraimi yang berada di Jatimulyo. Dan sekarang jam setengah 4 pagi. Biasanya jam segini santri-santri dibangunkan untuk persiapan sahur bersama. Sahur ini merupakan hal penting yang tidak boleh terlewatkan ketika bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sahur sepenuhnya mengandung berkah, maka jangan kalian meninggalkannya meskipun hanya meminum seteguk air. Karena Allah dan malaikat bersolawat untuk mereka yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini kami baru saja melaksanakan sholat subuh. Saya duduk sejenak untuk mengikuti kajian bersama Ustadz di sini. Oke, jadi ini adalah kegiatan yang nggak boleh banget ketinggalan, yaitu zikir pagi. Nah, biasanya tiap pagi kita memisahkan para santri untuk zikir pagi terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Sebab para ulama dahulu mengatakan, jika kita memulai hari tidak dengan kebaikan atau amal soleh, maka akan dipastikan sepanjang hari itu diisi dengan hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Eits,
Gak cuma di tempat ustazah loh, di sini kami juga membiasakan diri untuk zikir pagi bersama sehabis subuh. Nah, baru setelah itu kita halakoh untuk setoran hafalan. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين Seperti inilah suasana jalanan ketika bulan Ramadan. Kali ini saya berangkat menuju Ibnu Juraymi 2. Pemirsa, kembali lagi dengan saya. Sekarang kita berada di Ibnu Juraymi 2 yang berada di Weni Sewon, Bantul. Nah, Ibnu Juraymi 2 ini diperuntukkan untuk santri jenjang takhusus putra. Sekarang kira-kira udah jam 9, kita akan menengok bagaimana kegiatan santri ketika bulan Ramadan ini. Sekarang kita lagi di Masjid An-Najwa. Kebetulan ada Ustaz Haristo Hari Rahman, Mudir PPTQ Ibnu Juraymi. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit ke beliau. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair, baik. Pemirsa, beliau dulu mudir saya di Pondok Ibnu Juraymi ketika saya masih menjadi santri. Ustaz, di Ibnu Juraymi 2 ini ada kegiatan apa ya Ustaz? Ketika Ramadan, para santri ada kegiatan mubalik hijrah. Kita sebar di beberapa pelosok-pelosok desa untuk melatih jiwa dai dan juga termasuk mengimami sholat taraweh, mengisi kultum, dan termasuk ngajar TPA. Dan juga selain itu, selain MH ada kegiatan daurah Al-Quran khusus untuk Ramadan agar target daripada santri itu lebih kita percepat. Nah, Ustadz, mungkin pemirsa di rumah ini perlu tahu gimana metode menghafal di Ibnu Juraymi ini. Metode umikah atau metode samaikah? Untuk menghafal Quran itu banyak. Khususnya di Ibnu Juraymi, kita meramu berbagai metode tadi yang saya sebutkan, dari mulai sama'i, takrir, talaki, tafhim, kitabah, qasas, itu diramu menjadi satu yang kita sebut dengan metode at-tanwir, metode pencerahan. Di metode at-tanwir ini tujuannya adalah agar santri itu dikondisikan untuk menikmati di dalam menghafal Quran dan tidak lelah di dalam menghafalnya. Karena ada yang menghafal itu lelah sekali, baru pusing dan sebagainya. Tidak. Metode at-tanwir ini dikondisikan santri menikmati hafalan Qurannya dan dia dibawa secara tidak langsung hafal dengan mutqin, dan insya Allah tahu nanti letak-letaknya, ayatnya tahu, kondisi pojok-pojoknya juga tahu. Metode at-tanwir ini ada beberapa langkah. Jadi kalau satu halaman itu ada 15 baris misalkan, mau menghafalkan juz 17 surat Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Caranya adalah dibaca satu halaman itu yang isinya kurang lebih 15 baris. Rata-rata kalau pakai mushaf terstandar Utsmani itu 15 baris. Nah, baca satu halaman dulu sebanyak 3 kali. 3 kali baca dengan penuh penghayatan dan menikmati. Ini disebut dengan takrir. Bisa metode at-tanwir ini dilakukan sendiri atau dibimbing dengan pembimbing, bisa. Kalau bersama-sama bareng nanti ada takrir, di situ juga ada talaki dan sama'i. Kalau bareng-bareng, karena langsung dibetulkan oleh pembimbingnya. Kalau sendiri maka cukup takrir, satu halaman dibaca 3 kali. Jelas ya? Oh, jelas, insya Allah jelas. Kemudian langkah yang kedua, 15 baris ini dibagi menjadi 3. Karena 15 baris 5, 5, 5 barisnya. Nah, hafalkan 5 baris yang pertama dulu. 5 baris yang pertama. Ini dengan menggunakan metode takrir, talaki, dan sama'i. Kalau sendiri ya cukup takrir.
untuk langkah yang kedua. Dan bacanya 5 baris ini 5 kali. 5 kali. 2 kali dibaca secara jahar keras. 2 kali lagi dibaca sir dengan pelan. 1 kali dibaca di fuad, di sanubari hati. Begitu. Kenapa? Untuk mengirit bensin. Biar tidak capek. Boleh lebih dari 5 kali, boleh. Tergantung kondisi santri itu. Boleh. Tapi saya mensyaratkan 5 kali. Kemudian setelah itu baru langkah yang ketiga, yakni nazar. Nazar ini dilihat dengan diseken. Kemampuan mata kita yang Allah berikan itu luar biasa. Ini dipakai juga metode nazar ini di Masjid Nabawi. Anak-anak kecil itu dilatih untuk merekam dengan mata agar terbiasa dilihat saja, diangkat lurus Quran itu dengan pandangan mata kita. Yang dilihat khususnya yang 5 baris pertama saja. 5 baris pertama. Jangan lama-lama, cukup 10 detik. Ini agar kita terbiasa merekam. Apa yang kita lihat, pojok-pojoknya diperhatikan, perkatanya diperhatikan. Dilihat saja. Nah, kalau yang dihafalkan juz 12, 5 baris itu yang diperhatikan betul-betul. Nah, setelah nazar, langkah yang keempat adalah yang dilakukan yakni tafhim dengan melihat makna perkatanya. Iqtaroba, telah dekat, linnasi, kepada manusia, hisabuhum, hisabnya mereka, wahum, sedangkan mereka fi ghaflatin, di dalam kelalaian, mu'ridun, mereka berpaling. Jadi diperhatikan perkatanya. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, tujuannya agar santri itu tidak hanya ngafal saja, tapi ngerti maknanya, memperbanyak mufrodat, dan nanti sangat membantu di dalam mubalik, hijrah daripada santri untuk terjun di lapangan karena sudah mengetahui ayatnya dan juga maknanya. Ini yang kita tekankan, yang keempat. Kemudian yang kelima, langkahnya adalah takrir plus kitabah. Tidak kitabah saja. Kalau kitabah saja cuma nulis. Takrir plus kitabah diulang per kata minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Misalkan saya contohkan, iqtaroba. Lebih dari 3 kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, pelan saja di bibir, nggak usah keras-keras suaranya. Karena ini untuk para santri mengetahui penulisannya. Terkadang penulisan di Quran itu berbeda. Syajaratun itu tidak mesti ditulis dengan tak marbutoh. Ada yang ditulis tak maftuhah dalam surat Ad-Dukhan, kemudian di dalam surat Ghafir. Imra'atun juga sama. Innama kapan digabung, innama kapan dipisah. Agar santri mengetahui penulisan mushaf itu, maka perlu ditulis plus, jangan cuma ditulis tapi diucapkan minimal per ayat itu 3 kali, lebih malah bagus. Iqtaroba linnasi, iqtaroba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Hafal nanti karena dia ditulis plus mengulang-ulang tulisannya. Nah, sampai langkah seperti itu 5 baris. Setelah selesai, langkah yang selanjutnya adalah di-scan lagi, nazar lagi, diangkat, kemudian plus dibunyikan. Setelah hafal ditutup, kemudian baru diucapkan. Jadi kita mengkolaborasikan seluruh metode tahfidz yang ada. Nah, adapun tahap yang terakhir qasas itu kalau diperlukan. Misalkan klasikal gitu, untuk melatih anak kecil yang dia itu biar tertarik menghafal Quran. Ada kisah-kisah di Quran, ya diceritakan itu, kisah Yusuf, kisah tentang Nabi Musa, diceritakan untuk menggugah mereka. Ini metode At-Tanwir sangat cocok dipraktekkan untuk semuanya golongan. Baik untuk anak-anak yang masih sekolah atau orang tua, bahkan untuk anak kecil. Ya seperti itu. Masya Allah. Di pemirsa, demikian metode At-Tanwir yang menggabungkan dari beberapa metode, banyak metode menghafal Al-Quran, serta dapat diaplikasikan
dari berbagai tingkat kalangan. Ustadz, syukuran atas informasinya. Saya mohon izin untuk mengikuti kegiatan di sini, boleh Ustadz? Silahkan. Ya. Oke, kita akan ikut halaqah di Ibnu Juraimi 2. Let's go. ذكر رحمة ربك عبده زكريا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم قل إنما أدعو ربي ولا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Assalamualaikum pemirsa, sekarang kita berada di asrama Tahfiz Putri yang masih satu komplek dengan asrama Aliyah Putri. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kayak apa sih kegiatan di asrama Tahfiz kalau siang hari. Oke pemirsa, jadi beliau ini adalah Ustazah Naomi. Ustazah Naomi ini ustazah yang mengampu kegiatan tahfidz di asrama Ibnu Juraimi Tahfiz Putri. Nah, jadi ustazah mungkin boleh jelaskan, biasanya kalau di asrama Tahfiz Putri itu kalau siang kegiatannya ngapain sih? Jadi kalau siang itu halaqahnya adalah halaqah persiapan untuk mempersiapkan halaqah murojaah yang sore, juga sambil menyempurnakan target harian mereka. Jadi kan ketika Ramadan ini halaqah itu dibuat ada 4 kali, yaitu pagi, halaqah duha, halaqah siang, dan halaqah sore. Nah, halaqah pagi ini mereka adalah menyetorkan ziyadah mereka. Kemudian halaqah duha mereka menyetorkan sabaki atau membawa hafalan mereka dari awal juz yang mereka setorkan. Kemudian nanti di halaqah siangnya mereka ini adalah menyempurnakan ketika belum mencapai target yang disepakati bersama ketika halaqah pagi. Kemudian di halaqah sore nanti mereka menyetorkan setoran murojaah. Memang ketika Ramadan ini halaqahnya lebih dibadatkan karena ketika Ramadan ini pondok memberikan amanah untuk mengadakan daurah tahfidz. Nah, jadinya yang tadinya halaqah ini lebih longgar, ketika Ramadan justru dipadatkan agar santri-santri juga banyak muamalahnya juga dengan Al-Quran. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Pemirsa teman-teman di rumah, dalam 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, seringkali kita merasa bahwa waktu itu masih kurang. Kita disibukkan oleh aktivitas yang tak kunjung henti. Waktu yang kita miliki rasanya sangat sempit, hingga kita merasa begitu lelah dan tak sempat istirahat. Namun, berbeda halnya dengan Al-Quran. Al-Quran senantiasa menambah waktu kita dalam bentuk keberkahan waktu. Tak terasa dalam sehari Allah mudahkan semua urusan kita. Belajar kita, pekerjaan kita, semua menjadi rasa mudah karena berkahnya waktu kita. Pemirsa, tadi kita sudah dari IJ2 ya, yang berada di Sewon, Bantul. Nah, sekarang kita ada di Ibnu Juraimi 1 yang berada di Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Banyak yang mengatakan bulan Ramadan suasananya ramai, penuh sukacita, masjid-masjid pun ramai. Nah, momen seperti ini tentu tidak boleh terlewatkan begitu saja, khususnya bagi pondok pesantren ataupun madrasah-madrasah. Maka dari itu, banyak pondok pesantren ataupun madrasah-madrasah mengadakan kegiatan MH atau singkatan dari Mubalik Hijrah. Secara garis besar, Mubalik Hijrah adalah kegiatan menerjunkan santri di masyarakat. Bisa di masjid-masjid untuk imam tarawih, ataupun di TPA-TPA
atau kelompok mengaji masyarakat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun wal bahthu anhu jihadun wa badluhu qurbatun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun." Belajarlah ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu adalah kebaikan. Mencari ilmu adalah ibadah. Mengingatnya adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Bersungguh-sungguh terhadap suatu ilmu adalah pengorbanan. Dan mengajarkannya kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan adalah sedekah. Batan. Tulang kita yang di dalamnya telah disandar Oke, sekarang kita berada di depan asrama Taif dan sekarang jam 3:30. Biasanya jam segini santri-santri lagi pada halaqah sore. Nah, selama bulan Ramadan biasanya setelah halaqah sore, santriwati semuanya pergi menuju Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan tasbih 1 juz hingga menjelang berbuka nanti. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. Pemirsa, sekarang kita di depan gedung baru Ibnu Juraimi Pusat atau Ibnu Juraimi 1. Nah, gedung ini dipakai untuk kegiatan santri putra MA sekaligus asrama mereka. Sekarang jam 4 sore kita akan ke Masjid Baitul Karim untuk melihat kegiatan mereka. Biasanya pada sore hari ini mereka ada halaqah sore. Masjid Baitul Karim ini adalah pusat kegiatan santri MA Putra di Jatimulyo. Masjid ini merupakan masjid tertua yang pertama kali dibangun di kampung Jatimulyo ketika kampung ini termasuk zona merah dakwah. Tapi sekarang sudah terasa lebih hidup dengan berbagai macam kegiatan, jadi wajar ketika di sini agak ramai anak-anak PPA, pengajian dan lain sebagainya. Pemirsa, kita akan tetap stay di sini. Sore ini kita dapat undangan spesial dari takmir Masjid Baitul Karim untuk mengikuti kajian spesial, kajian obrolan angkring yang mana konsepnya berbeda dan ada pertunjukannya. Dikira Ustadz Akmal cuma santri putra doang yang diundang dan diajak iftar bareng di Masjid Baitul Karim. Afwan Ustadz Afwan, padahal mah kita juga diundang. Setelah beberapa bulan lalu kita pindahan asrama Tahsus Putri, akhirnya kita berkesempatan untuk kembali ke sini lagi. Nah, kebetulan agenda sehari ini adalah kajian obrolan angkring. Saya sendiri bersyukur karena berkesempatan untuk bersekolah di kota Jogja. Orang-orang bilang Jogja itu terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Ternyata benar ya. Dan bagi kami, salah satu hal yang patut disyukuri adalah Allah tempatkan kami di lingkungan yang baik, dikelilingi orang-orang yang baik, sehingga menjadikan semua momen ketika nyantri di sini berada dalam kebaikan. Ku bersujud
Nah, inilah suasana berbuka di Masjid Baitul Karim. Bisa dilihat. Saya memutuskan untuk berbuka puasa di sini sekalian menunggu salat Isya dan tarawih bersama santri yang sedang bertugas MH di Masjid Pangeran Diponegoro. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. Oke, sekarang kita sedang berada di asrama Taif. Nah, tadi kalau santri putra itu biasanya salat tarawih berjamaah di masjid. Sedangkan kami, santriwati, biasanya kami salat berjamaah di asrama Taif. Nah pemirsa, biasanya di bulan Ramadan kami menargetkan untuk khatam 1 juz setiap harinya. Jadi, bacaan 1 juz ini biasa kami bagi di sholat 5 waktu sampai nanti sholat tarawih selesai. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ih, ngapain Ustazah pakai kacamata hitam kayak gitu? Aduh, apaan, Ustaz? Saya masih kebawa nih sama suasana kemarin. Saya habis ikut obrolan angkring di masjid dekat asrama. Ya Allah, maaf ya pemirsa. Ustaz sendiri ngapain bawa musab kayak gini? Nah, ini juga nih, saya masih kebawa sama suasana kemarin ketika membersamai santri juga. Mas, ini tolong dipegang dulu. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Sapa Santri. Nah, Ustazah, mungkin bisa diceritakan nih momen yang paling berkesan ketika kemarin membersamai santriwati. Yang paling berkesan buat saya sih kemarin saya berkesempatan buat ikut kajian obrolan angkring Ustaz di Masjid Baitul Karim. Nah, kebetulan dulu waktu saya masih santri, sama saya dekat masjid itu. Jadi rasanya kayak pulang aja gitu. Ketemu lagi sama ibu-ibu jamaah di sana, ketemu sama adik-adik di sana gitu. Nah, kalau Ustaz sendiri apa nih yang paling berkesan selama membersamai santri seharian kemarin? Kalau saya itu momen yang paling berkesan itu di IJ4. Nah, pemirsa, IJ4 ini terletak di Kota Gede. Nah, di sana tuh suasananya tenang, damai. Terus bangunannya itu masih model-model klasik, bangunan-bangunan dulu gitu. Nah, salah satu yang paling berkesan juga ketika tahajud bareng santri. Nah, itu rasanya damai banget. Mungkin pemirsa atau Ustazah sendiri bisa mengagendakan untuk main ke IJ4 juga. Boleh dong Ustaz, kawan-kawan insya Allah saya agendakan. Nah, pemirsa, kurang lebih seperti itu kegiatan santri PPTQ Muhammadiyah Ibnu Juremi selama Ramadan. Gak terasa nih, kita sudah berada di penghujung acara Sapa Santri kali ini.
Mungkin pemirsa juga bisa spill ide challenge menarik lainnya di kolom komentar ya Ustaz. Ya, betul sekali. Nah, Ustazah, sayangnya kita harus berpamitan kepada pemirsa nih. Oke. Mengisi kultum di tempat yang jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.